Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Darwinda Krisandi. Di video kali ini aku akan membahas salah satu komentar dari YouTube. Jadi kakak tersebut meminta agar diberikan bimbingan mengenai doa pertobatan dan melepas akar kepahitan. Memang kedua hal seperti ini menjadi satu kesatuan dan sepertinya aku akan bahas kedua hal ini cukup panjang. Di dalam pertobatan, pastinya kamu juga harus sudah melepaskan segala akar kepahitan. Tentunya tidak mudah mengampuni atau memaafkan orang-orang yang telah memberikan luka di hati kamu, membuat trauma di hidup kamu, dan mungkin sampai saat ini ada orang-orang yang masih kamu benci. Jadi sebelum aku memberikan tuntunan doa pertobatan dan melepaskan segala akar kepahitan, aku akan memberi kamu alasan yang membuat kamu mau untuk memaafkan dan memiliki damai di hati kamu, yang akhirnya akar kepahitan juga terlepas dari hidup kamu. Memaafkan bukanlah sebuah emosi, tapi itu adalah sebuah keputusan. Kamu yang memutuskan apakah kamu ingin memaafkan orang tersebut atau tetap menyimpan benci, dendam, amarah, dan kepahitan sampai kamu mati. Adanya akar kepahitan karena adanya luka di hidup kamu. Luka itu disebabkan oleh beberapa faktor dan tentunya akan berbeda di setiap kehidupan masing-masing orang. Sebelum kamu bisa melepaskan akar kepahitan, maka kamu sendiri harus menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa hal pertobatan dan melepaskan akar kepahitan bisa menjadi satu kesatuan untuk dibahas. Saat kita bertobat, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita pada Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita. Tapi kuncinya adalah saat kita sudah bertobat, maka jangan pernah mencoba untuk kembali melakukan dosa yang sama maupun melakukan dosa yang baru. Di sini aku akan lebih banyak juga mengajak kamu untuk membuka ayat-ayat Alkitab yang akan kita baca bersama. Oke, sekarang kita ingin baca beberapa ayat tentang Tuhan yang mengampuni dosa kita di saat kita sudah minta ampun dan bertobat. Sekarang kita baca di Mazmur 32 ayat 1-2. Judulnya kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kemudian langsung ke ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi akui dengan jujur di hadapan Tuhan dan jangan ada yang disembunyikan. Walaupun Tuhan tahu apa saja dosa-dosa kamu, tapi Tuhan juga mau agar kamu tidak menyembunyikan apapun darinya. Ceritakan segala kesalahan kamu dengannya dan bertobat padanya, serta berjanji untuk tidak akan melakukan dosa lagi. Kemudian kita baca di Yesaya 55 ayat 6. Dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi jangan biarkan hari ini berlalu sebelum kamu mencari pengampunan dari Tuhan. Kemudian, apakah pengampunan Tuhan itu hanya setengah-setengah dan Tuhan masih mengingat dosa kamu? Tuhan itu tidak mengampuni sebagian dari dosa, tetapi Tuhan mengampuni sepenuhnya. Kita baca lagi yuk di Mika 7 ayat 18-19. Ayat 18, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa
dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ayat 19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Saat Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita diampuni dan tidak ada keraguan. Di Yesaya 43 ayat 25 dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi Tuhan sudah menghapus segala catatan dosa-dosa kita di ingatannya. Maka bisa dibilang bahwa Tuhan tidak memiliki ingatan yang buruk tentang kita, tetapi Tuhan punya kemampuan untuk melupakan. Dan saat Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Artinya saat kamu sudah mengampuni siapapun yang pernah menyakiti kamu, maka kamu pun tidak boleh mengingat kesalahan yang pernah mereka lakukan sama kamu. Tetapi susah banget Kak, masih jelas diingatan aku perbuatan dia, padahal udah lama kejadiannya. Pokoknya kesalahan dia itu susah untuk dilupakan. Oke, aku paham sekali apa yang kamu rasakan karena aku pernah ada di titik itu. Tapi teringat kembali dengan mengingat kembali adalah dua hal yang berbeda. Teringat kembali adalah sebuah ketidaksengajaan. Misal, ada suatu hari di mana ada kejadian yang membuat kamu teringat kejadian di masa lalu yang mengingatkan kamu pada orang tersebut. Namun, mengingat kembali adalah di mana kamu dengan sengaja membuka memori tentang orang tersebut yang pernah melukai hati kamu. Tapi saat itu terjadi, ada dua hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kembali kesal dan marah pada orang itu, atau yang kedua, kamu memilih untuk berkata, Tuhan Yesus, usir segala pikiran negatif tentangnya, aku sudah mengampuninya, dan saat ini biarlah damai sejahtera Allah turun atasku. Dan hal itu bisa membantu kamu untuk memulihkan jiwa dan hati kamu, bahkan bisa membawa damai di hati kamu. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa mengampuni mereka yang telah berbuat jahat sama kita. Oke, aku sudah bahas sedikit tentang pertobatan dan pentingnya kita mendapatkan juga pengampunan dari Tuhan. Karena saat pertobatan sudah dilakukan, maka kita dapat dengan percaya diri menghampiri tahta kasih Allah. Kita bisa dengan percaya diri meminta apapun yang kita perlukan, baik itu kesembuhan, pemulihan, kelimpahan, dan yang lainnya. Kita bisa dengan yakin bahwa janji-janji Allah pasti akan digenapi dalam hidup kita. Maka saat kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita pun juga harus mengampuni. Mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan orang lain, serta memberikan pengampunan pada orang lain, maka disitulah kunci penyembuhan. Kunci di mana kita bisa melepaskan akar kepahitan. Selama hampir 14 tahun aku ikut mamaku pelayanan untuk berdoa bagi mereka yang minta untuk didoakan, maka biasanya Roh Kudus itu akan memimpin mamaku agar meletakkan tangannya di dada dan di punggung belakang sini orang yang mama doakan, dan saat doa mamaku itu pasti nangis karena mama doa tuh intinya seperti ini. Ya Bapa, aku mencabut segala akar kepahitan di hidupnya, akar kekecewaan, akar kesedihan, akar kebencian, akar sakit hati, akar penderitaan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tahu bahwa hampir kita semua yang hidup di dunia ini pernah mengalami kekecewaan dan sakit hati. Dan hampir semua yang didoakan akan mengalami manifestasi seperti mual ingin muntah, bahkan sampai menangis histeris.
seperti ada sesuatu yang keluar dan tercabut di dalam dirinya. Selama ini dia menyimpan kepahitan, bahkan sakit secara fisik yang dialami seseorang bisa didasari hanya karena kepahitan, dendam, sakit hati, dan sedih yang berlarut serta kecewa. Dan benar saja saat selesai berdoa dan dia cerita bahwa memang dia punya sakit hati sama orang lain. Ya biasanya mereka tersakiti oleh orang-orang terdekatnya seperti orang tua, kakak atau adik, saudara, suami, istri, anak, sahabatnya sendiri, atasan atau bosnya, atau bahkan teman sekerjanya. Aku biasanya pasti juga ikutan nangis karena aku merasakan jamahan dan kasih Tuhan itu nyata buat orang-orang yang kami doakan. Oke, kembali lagi, artinya jika kamu ingin melepaskan akar kepahitan, ya kamu harus bisa benar-benar dari hatimu untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kamu. Sekarang aku mau bahas mengapa kita perlu mengampuni orang lain. Yang pertama ada di dalam doa Bapa kami, yaitu di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15. Ya pasti kita semua sudah tahu doa Bapa kami. Nah, yang di ayat ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan seperti menegaskan di sini bahwa jika kesalahan kita ingin diampuni, maka kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Apakah kita ingin Tuhan mengampuni kita? Maka kita tidak punya pilihan lain selain kita harus mengampuni orang lain. Oke, yang kedua, mengapa kita perlu mengampuni orang lain? Agar doa kita dijawab. Yuk kita baca di Markus 11 ayat 24 sampai 25. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi ayat 24 akan Tuhan lakukan dalam hidup kita apabila kita juga melakukan syarat di ayat 25. Saat kita berdoa, kalau kita menyimpan dendam pada seseorang, ampuni dulu kesalahannya agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Aku tidak menghakimi siapapun di sini, tapi jika ada yang merasa semua sudah dilakukan, sudah doa pelepasan kutuk dan yang lainnya, intinya sudah seturut dengan firman Tuhan, tapi ternyata dalam hati kamu yang terdalam masih ada luka, goresan, kepahitan pada orang lain, bahkan tidak mau memaafkan kesalahan mereka, maka mungkin itu adalah salah satu alasan doa kamu belum dijawab. Bukan aku yang bilang hal ini, ya tapi memang firman Tuhan sendiri yang bilang. Lanjut yang ketiga, mengapa kita perlu mengampuni orang lain? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Yuk kita baca di Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Ayat 10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat yang ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Berpegang pada sikap tidak mau mengampuni dan kepahitan adalah cara lain yang ampuh bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan orang-orang.
Iblis memanfaatkan hal ini sebagai pijakan untuk menanamkan perpecahan, kebencian, dan siksaan dalam hidup kita. Siksaannya tuh bisa berbagai macam, seperti sakit penyakit, sakit mental, atau psikis kamu, dan yang lainnya. Tidak mau mengampuni menciptakan ikatan spiritual, bukan hanya antara kita dan orang yang kita tolak untuk diampuni, tetapi juga antara kita dan Tuhan. Yuk kita baca di Matius 6 ayat 14-15. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita menghalangi kasih karunia Tuhan untuk mengalir ke dalam hidup kita. Dan kurangnya kasih karunia ini memberikan ruang atau celah bagi kekuatan-kekuatan iblis untuk menciptakan kepahitan dalam hidup kita. Efek jangka panjang dari ketidakmampuan memaafkan adalah racun bagi jiwa kita. Sekarang kita baca di Ibrani 12 ayat 15. Dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi hati yang dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian menjadi tempat yang subur bagi masuknya pengaruh iblis. Iblis berkembang dalam lingkungan yang penuh dengan kemarahan, sakit hati, kebencian yang tidak terselesaikan, karena emosi ini bertentangan dengan sifat Tuhan yang memanggil kita untuk mengasihi dan mengampuni. Ketika iblis menyadari bahwa kita berjuang untuk melepaskan dan mengampuni seseorang di dalam hati kita, maka mereka akan datang untuk memicu lagi kepahitan, kebencian, kedengkian, dan mengingatkan kembali perlakuan jahat orang tersebut. Hal ini dapat dimulai dengan ketidakmampuan kita untuk mengampuni, yang pada akhirnya akan menghancurkan hidup kita karena iblis dapat dengan mudah mengambil alih hidup kita. Oke, aku sudah membahas tentang alasan mengapa pada akhirnya kamu harus mengampuni, dan itu semua aku ambil dari firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara memberi maaf atau pengampunan kepada orang lain. Yang pertama, sadari bahwa memaafkan merupakan kebutuhan kamu. Jadi kamu harus jujur sama diri sendiri dan jangan menjadi orang yang terlalu rohani. Maksudnya yaitu, jangan kamu berpura-pura bahwa kamu itu baik-baik saja. Jangan denial atau menyangkal bahwa kamu telah melupakan kejadian itu. Tapi akui bahwa ada orang-orang yang benar-benar kamu benci dan kamu sangat menyimpan dendam sama mereka. Tulis nama orang-orang yang perlu kamu maafkan, menyadari bahwa kamu juga tidak sempurna dan butuh untuk dimaafkan oleh Tuhan dan orang lain. Yang kedua, berserahlah kepada Tuhan. Kamu harus berserah pada firman Tuhan. Terima apa yang Tuhan ajarkan dan jangan berdebat dengan Tuhan. Tuhan berkata, kamu ingin aku memaafkan kamu, kamu harus juga memaafkan orang lain. Yang ketiga, buatlah keputusan yang tepat. Ingat bahwa jangan menunggu perasaan atau emosi kamu, karena perasaan atau emosi tidak sepenuhnya di bawah kendali kamu. Tetapi kehendak Tuhanlah yang ada di bawah kendali kamu. Jadi kamu harus membuat keputusan bahwa kamu harus mengampuni. Yang keempat, tegaskan secara lisan. Jadi jangan kamu ucapkan kata maaf itu dari hati, tapi ucapkan secara lisan dan lantang.
Tuhan, aku memaafkan orang tuaku. Tuhan, aku memaafkan suamiku. Tuhan, aku memaafkan istriku. Tuhan, aku memaafkan anakku. Tuhan, aku memaafkan sahabatku. Tuhan, aku memaafkan kakakku. Tuhan, aku memaafkan adikku. Tuhan Yesus, aku memaafkan bosku. Tuhan, aku memaafkan dia. Sebut namanya jika kamu tahu nama orang itu. Dan jika kamu merasa kurang, kamu bisa ucapkan lagi terus-menerus dengan lebih keras dan berulang-ulang. Katakan itu dengan mulut kamu, karena akan memberikan kekuatan yang luar biasa dan itu bisa membuat perkataan itu melekat. Yang kelima, katakan Tuhan sudah selesai. Oke, kamu sudah membuat langkah 1-4 dan anggaplah kamu terpicu merasakan kebencian lagi dan kamu masih terus-terusan memikirkan kejadian buruk itu. Hal yang begitu sulit dan pahit dalam hidup kamu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan adalah jangan memaafkan lagi, karena akan melemahkan pengampunan pertama kamu. Jadi apa yang perlu kamu lakukan ketika kamu terpicu untuk kembali membenci atau menyimpan kepahitan? Kamu hanya cukup mengatakan, Tuhan, aku sudah memaafkan orang itu. Sudah selesai. Tidak ada keraguan lagi bahwa aku sudah menghancurkan kepahitan itu. Yang terakhir, keenam, cara memaafkan orang lain adalah mengganti yang negatif dengan yang positif. Jadi setiap kali kamu mulai memikirkan orang yang membuat kamu sulit memaafkan, maka jangan berkutat pada hal-hal buruk mereka. Jangan berkutat pada semua kejahatan yang mereka katakan dan lakukan, tapi bersyukur pada Tuhan untuk mereka. Bersyukur pada Tuhan karena kamu sudah memaafkan mereka. Kemudian berdoalah untuk mereka dan minta Tuhan untuk membawa mereka ke dalam pertobatan. Minta Tuhan untuk memberkati mereka. Aku akan berdoa sekarang dan meminta Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kamu jika ada sesuatu yang belum bisa diampuni di hati dan kehidupan kamu. Kemudian aku akan menuntun kamu dalam doa pengampunan. Roh Kudus, kami mohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus untuk berbicara kepada mereka yang menonton video ini. Tunjukkan pada kami jika ada suatu kepahitan, kebencian, dan ketidakmampuan memaafkan, dan buatlah kami bersedia untuk memaafkanmu. Sekarang Roh Kudus mungkin memberi kamu nama tertentu atau kejadian tertentu. Sekarang aku ingin kamu mengucapkan doa pertobatan dan melepaskan akar kepahitan ini. Ya Tuhan, aku mengakui segala kesalahanku di hadapan-Mu. Aku memohon ampun kepadamu atas semua dosa-dosaku. Biarlah saat ini segala dosaku tidak kau ingat lagi dan sudah kau buang jauh di dasar tubir laut. Terima kasih bahwa saat ini aku sudah menjadi pribadi yang baru dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku juga mengakui kebutuhanku akan pengampunan-Mu. Aku percaya Engkau bersedia mengampuniku, tetapi aku juga mengakui bahwa aku perlu mengampuni orang lain. Jadi sekarang aku memutuskan untuk mengampuni. Kamu bisa sebutkan nama orang tersebut. Aku memaafkan mereka karena aku ingin Tuhan juga mengampuniku. Aku percaya pada kasih karunia dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Dan sekarang aku menegaskan bahwa aku telah mengampuni orang tersebut. Dan Engkau juga sudah mengampuniku. Ya Tuhan, jika di dalam hatiku ada kebencian,
Rasa tidak mau mengampuni atau kepahitan, aku tinggalkan sekarang. Aku lepaskan segala akar kepahitan di hidupku. Jika ada orang yang pernah menyakitiku atau berbuat salah padaku, aku memaafkannya sekarang. Sebagaimana aku ingin Tuhan mengampuniku. Tuhan, aku mengampuni mereka dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan aku percaya Engkau mengampuniku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Aku telah dibebaskan. Dan aku telah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye bye, see you in the next video.